ada ya yang tidak bisa di sini. Apa itu Ibu? Menghalalkan hubungan. Oh gitu. Iya kan? Iya kan? Itu harus Itu ada di kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Liuni Channel dan senang sekali sore ini saya lagi ngabuburit. Ramadan kan sore-sore ngabuburit dan saya ngabuburitnya kali ini ke kantor Litera Halal Center. Dan di samping saya kali ini sudah ada Mas Aldo. Selamat sore Mas Aldo. Sore Ibu. Gimana kabar? Alhamdulillah pangestunipun. Masih berpuasa. Masih Ibu. Sehat ini. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Iya. Ini saya tuh sebetulnya sudah lama pengen kesini nih. Pengen tahu tentang sertifikat halal ya. Iya. Ini Litera Halal Center itu apa sih? Biar semuanya jelas gitu ya, biar semuanya tahu gitu. Jadi alhamdulillah Ibu, pada tahun 2019 kita kebetulan yayasan kami itu pada saat itu kita bekerja sama dengan BPJPH. Waktu itu masih Pak Kepala Badannya Pak Prof. Sukoso dan penyelenggara jaminan produk halal di Kemenag, Kementerian Agama. Ya. Kita ada MOU untuk menjadi Halal Center. Memang pada saat itu semua masyarakat didorong untuk mensukseskan kegiatan atau program jaminan produk halal itu. Jadi Halal Center itu diminta untuk menjadi bagian untuk membantu, mendampingi agar setiap nanti produk dan jasa yang beredar di masyarakat itu bisa bersertifikat halal. Kita sudah kurang lebih 2 tahun dampingi para UMKM, pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Ini Yayasan Litera ini bekerja sama dengan BPJPH. Kenapa tidak masyarakat itu langsung ngurus ke BPJPH gitu? Penyelenggaraan jaminan produk halal dalam hal ini pengajuan sertifikasi halal langsung Ibu, langsung ke BPJPH. Namun dalam proses pengajuan itu kan ada banyak regulasi, ada banyak mekanisme sistem yang memang dibutuhkan semua stakeholder untuk memahamkan masyarakat. Jadi masyarakat butuh didampingi. Lah sekarang apalagi ada perguruan tinggi, Purwokerto sendiri ada banyak halal center Ibu. Ada UIN Saizu Halal Center, ada Universitas Jenderal Sudirman Halal Center, di Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga ada halal center dan kita juga halal center. Nah ini nanti kita saling di sini saja ya. Di sini. Karena kenapa demikian? Karena pelaku usaha yang harus diajukan sertifikasi halal itu banyak sekali. Halal centernya banyak aja, ternyata masih banyak kurang masyarakat yang belum paham tentang apa itu sertifikasi halal. Ini ke masyarakat itu halal center itu menunggu apa melakukan sosialisasi juga. Kan kalau katanya masyarakatnya masih banyak yang belum tahu gitu ya. Lah, halal centernya sudah banyak, tapi masyarakatnya saja masih banyak yang belum tahu. Mungkin kurang sosialisasi atau apa atau memang sudah dilakukan sosialisasi atau mungkin kurang gitu ya. Ya kita harus paham juga bahwa pelaku usaha itu kan tidak hanya tersentral di pusat kota ya, tapi banyak pelaku usaha juga yang tersebar di pinggir-pinggir daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku usaha itu juga ada yang secara literasi sudah memang paham, tapi masih banyak juga yang belum. Nah, sehingga memang kita harus saling bergandeng tangan. Nah, pada prinsipnya ya kita hanya pokoknya membantu dalam hal ini BPJPH agar pelaku usaha itu memiliki pemahaman tentang apa itu sertifikasi halal, terus bagaimana mengajukan sertifikasi halal. Mungkin itu. Tapi maksudnya ada nggak langkah untuk sosialisasi ke yang terutama yang di pinggir-pinggir ya, yang kurang informasi gitu ya? Jadi kita yang jelas kantor kita terbuka ya Bu. Kita jam kerja sesuai jam kerja. Ibu tahu sendiri hari ini juga banyak ya yang masuk keluar gitu, datang ke kantor.
Kita juga punya hotline WhatsApp ya. Jadi hotline WhatsApp itu bagi para pelaku usaha yang masih bingung bagaimana mereka mengajukan dengan skema self declare atau dengan skema reguler gitu. Nah, kita juga beberapa kali diundang tuh oleh teman-teman yang komunitas untuk sharing bagaimana prosesnya. Komunitas? Ya banyak, banyak. Komunitas apa saja apa ya? Saja terutama yang bersangkutan dengan UMKM? UMKM prinsipnya itu. Nah, ya artinya dengan segala upaya itu pada prinsipnya kan semakin banyak orang yang tahu gitu. Itu saja masih banyak yang belum tahu. Tetap gitu aja masih banyak yang belum banyak tahu. yang belum tahu. Terus untuk biar masyarakat yang belum tahu itu jadi tahu, Litera itu mengadakan apa gitu? Oke. Ya tadi Bu, jadi kita sebetulnya kan yayasan kami sendiri kan sebetulnya yayasan pendidikan ya. Jadi secara core-nya itu bukan hanya di Halal Center, kita memang ada lembaga sekolah bisnis atau Litera Business School. Nah, bagi seorang pebisnis di Litera Business School sendiri, legalitas sebuah bisnis itu menjadi salah satu prioritas utama, baik dari izin perusahaan, terus izin edar produk. Jadi dipelajari juga di kita sini. kan mempelajari secara rinci bagaimana sih pelaku usaha itu mengajukan pengajuan izin BPOM. Nah, salah satunya sertifikat halal. Nah, seiring dengan itu artinya ya kita mengajak masyarakat biar tahu prosesnya ya, dan kita juga membantu secara rinci. Dan banyak dari pelaku usaha itu mungkin sudah tahu tentang sertifikat halal, tapi memang mereka belum paham bagaimana memenuhi persyaratan-persyaratan. Nah, yang kedua, kita juga berkoordinasi dengan BPJPH ataupun lembaga yang telah bekerja sama dengan BPJPH terkait dengan pelatihan sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikat halal. Contohnya misalkan penyelia halal gitu, yang kemarin Ibu ikut ya, jadi ikut di penyelia halal. Nah, berarti kita menjadi TUK-nya ya? Aja. Iya, Ibu kan seorang penyelia. Penyelia. Nah, itu pun artinya kita masih banyak PR Ibu. Artinya sekali lagi melalui medsos kita ya, media sosial kita juga tidak pernah berhenti untuk mengedukasi banyak pelaku usaha. Jadi salah satu banyak pertanyaan kan yang masuk ke kita ya Ibu. Salah satunya kan kenapa sih tiba-tiba harus ada sertifikat halal ini? Wah, kayaknya kok nambah repot dan sebagainya. Ya mungkin ini sekaligus saya juga karena Ibu udah datang ke kantor kita ya kita jelasin aja ya Bu. Jadi sertifikasi halal ini menjadi salah satu strategi daya saing Bu. Kita akan mulai ya. Betul, daya saing. Tapi kan dari dulu juga ada kan? Ada. Nah, cuma kan kita sama-sama paham kan? Iya. Sejak 2019 yang tadinya sertifikat halal itu tadinya sunnah, artinya sukarela. Iya. Sejak 2019 menjadi wajib. Kalau dulu tidak ada konsekuensi, produknya Ibu mau disertifikat halal boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi sejak 2019 atau sejak berlakunya Undang-Undang 33 2014 dan turunannya, maka sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar gitu ya. Artinya, harus wajib. Itu untuk semuanya. Seluruh di Indonesia. Karena udah diatur negara kan. Nanti kalau sudah itu diberlakukan gitu, kalau yang tidak ada label halalnya itu bagaimana? Baik. Nah, regulasi itu udah mengatur Ibu. Artinya ini tadi kan saya ingin mulai dulu kenapa kok wajib gitu ya. Yang kedua, terus kapan nih menjadi wajib? Dan memang prosesnya bertahap Ibu. Jadi misalkan untuk produk makanan, minuman itu sampai dengan 2024. Jadi kalau produk Ibu itu belum disertifikat halal sampai dengan 2024, tentu mulai ada konsekuensinya. Ada sanksi. Betul. Ada sanksi. Tapi nanti tentu sanksi itu kan prioritasnya adalah memberikan edukasi dulu ya, pemahaman dulu. Tapi nanti pada batas tertentu pasti sudah ada sanksi. Ada sanksi ya. Iya. Jadi ini tahun 2022, 2 tahun lagi ya. 2 tahun itu lagi. Yang berlaku benar-benar wajib, terus berlaku sanksi juga. Iya. Itu 2024. Untuk produk makanan gitu ya. Apalagi sekarang kan ada beberapa kriteria ya. Jadi misalkan pertama untuk produk makanan, minuman, kosmetik dan sebagainya. Kemudian ada produk untuk kuliner dalam hal ini rumah makan,
ada catering, heeh. kemudian ada produk barang gunaan, kemudian ada untuk produk yang terkait dengan proses produk halal, misalkan kemasan, terus jasa penyembelihan dalam ini RPH. Bentar, ini kalau untuk produk makanan itu pasti ya kita sudah paham ya. Maksudnya masyarakat awam terutama itu sudah paham. Tapi kalau sampai ke apa ya, yang barang gunaan, terus contohnya ya, katanya ada kulkas juga ada label halalnya gitu. Itu gimana gitu ya? Maksudnya masyarakat awam kan pasti masih kok bisa gitu ya, kok harus halal gitu, padahal barang ya nggak kita makan gitu. Kan secara awam kan kita pasti pikirannya seperti itu. Saya yang ikut pelatihan penyelia saja kan juga kok bisa nggak cuma makanan saja gitu. Jadi betul Ibu, jadi mekanisme dalam penentuan produk halal dalam hal ini sertifikat halal di Indonesia memang kan ada dua mekanisme. Yang pertama dengan traceability atau ketelusuran. Jadi kita akan menganalisa ini produknya dari mana, adakah seluruh proses rangkaian dalam proses produk halal itu dilakukan pemeriksaan. Yang sampai kedua, pada ujung bahannya apa gitu ya. Baru setelah dalam pemeriksaan, kok kita ternyata bahkan belum ketemu itu, maka selanjutnya kan melakukan analisa uji lab ya. Nah, tapi itu dua alternatif ya, alternatif. Nah, memang berbeda. Jadi kita mau mengatakan misalkan model pemeriksaannya berbeda dengan Thailand. Kalau Thailand kan end product analysis ya. Jadi ibu datang mengajukan sertifikat halal, ini produknya diperiksa di lab. Ini halal apa tidak untuk tahu. Tapi di Indonesia itu kan ada ketelusuran. Nah, ketelusuran itu maksudnya apa? Dalam proses rangkaian proses produk halal ini kan adanya kemungkinan kontaminasi. Jadi misalkan produk ini halal, nih, misalkan ada produk katakanlah frozen food, halal produknya, tapi ternyata tempat penyimpanannya, kulkasnya, di mana salah satu bahan bakunya itu menggunakan turunan babi, karena ada kemungkinan kontaminasi. Itu diketahuinya gimana? Dari itu berarti kalau kita beli kulkas atau freezer itu ya, freezernya itu berarti harus yang sudah berlabel halal gitu. Nah, kalau sekarang sudah tahu pastinya kan ke arah sana. Itu. Nah, ini yang menjadi tadi saya katakan bahwa sertifikat halal ini memang sudah tidak menjadi beban ya harusnya, tapi menjadi sebuah momentum untuk daya saing. Tapi mungkin ada yang berpikiran kok jadi jelimet temen gitu ya, gitu gimana nih? Maksudnya gini, kan ketika ini bahan-bahan makanannya sudah halal semua gitu ya, tapi kok karena ditaruh di freezer ini ternyata freezernya masih ya terkontaminasi. Saya mungkin tidak usah freezer lah ya. Jadi saya misalkan dalam proses sertifikasi halal ini kan salah satu rangkaian auditnya itu kan salah satu peralatan yang digunakan Bu. Jadi ketika Ibu mengajukan sertifikat halal, saya menggunakan sertifikat halal. Kemudian Ibu kan kita mengajukan terus kita audit nih, ada di audit. Nah proses audit itu kan akan memeriksa satu bahan, ya, 2 produk dong Bu pasti, 3 prosesnya seperti apa, rangkaian proses membuatnya. 4 komitmen dari pelaku usaha itu kan juga diperiksa nih Bu. Yang kelima proses evaluasinya. Tetapi poinnya ada 3 tadi itu. Nah dalam proses produk halal tadi kan nanti akan kelihatan adakah kemungkinan kontaminasi atau enggak. Mungkin Ibu lihat sekarang nih pelaku-pelaku, kalau enggak Ibu lihat di pasar tradisional yang kita lihat sehari-hari. Ikan halal apa enggak Bu? Halal. Tapi kalau dia ditaruh di comberan, tempat proses penjualannya, Ibu kan tahu kan? Naruh ikannya di... Tapi kan nanti kalau mau masak dicuci ya gitu, ada alasan seperti itu gimana? Artinya berarti ada proses. Nah, pencucian itu kan juga bagian dari proses kan? Kita memastikan bahwa itu tidak ada kontaminasi. Bahasanya begitu ya. Jadi, terus saya ambil contoh. Artinya ini bukan masalah produk-produk halal atau enggak, tapi kita memastikan bahwa seluruh rangkaiannya itu halal. Nah ini untuk siapa sebetulnya kepentingan ini? Untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Iya.
apalagi yang produk-produk yang belum sampai pada produk yang berbahaya kan, kita masih melihat praktek-praktek seperti itu. Nah harapannya dengan proses ini, kita sebagai pelaku usaha itu jadi, oh iya ya, ternyata produk bahannya, produknya, bahkan prosesnya itu. Tapi kalau harus halal. Iya, kalau ternyata bahan tempatnya itu belum berlabel halal, itu bagaimana? Tempatnya apa misalkan? Tempat menyimpan, tempat waktu yang buat proses bikin makanan lah istilahnya ya. Kalau itu berpengaruh, tadi misal kayak kulkas lah, atau mungkin apa itu? Nah, itu kalau tadi tempat penyimpanan itu memang belum sampai sebagai syarat wajib untuk itu. Yang penting yang diperiksakan ada namanya SJPH Ibu, Sistem Jaminan Produk Halal. Jadi ini sistem itu idenya sebagai pedoman. Pedoman yang diberikan udah ada template-nya nih Bu oleh BPJPH, diberikan ke pelaku usaha agar produk halal itu ikuti sistem ini. Nah, di SJPH itu ada 5 kriteria Ibu. Ya. 5 kriteria itu sebagai acuan. Insya Allah kalau pelaku usaha mengikuti 5 kriteria ini ya hasil output produknya halal. Gitu. Halal ya. Nah apa aja gitu kan. Yang pertama contohnya kan ada kriteria komitmen dan tanggung jawab. Di kriteria ini artinya si pelaku usaha betul-betul berikrar, bersungguh-sungguh. Bismillah, saya insya Allah akan berkomitmen menggunakan tenaga kerja, sumber daya yang dimiliki, bahan dan sebagainya itu halal. Nah ini kan pernyataan. Bentuknya pernyataan nanti ditempel nih. Itu kan jangan anggap remeh ini pernyataan, Bu. Memang orang yang sudah menyatakan pernyataan itu kan ya insya Allah dengan niat itikat yang bagus ya insya Allah akan hasilnya kan bahan. Nah yang kedua ada kriteria bahan. Pelaku usaha memastikan bahwa semua bahan yang digunakan itu halal. Maksudnya apa? Gitu kan maksudnya apa? Bahan jadi nanti ini menjadi salah satu apa ya? Jadi peringatan nih, ini saya bahannya sudah halal belum ya? Nah nanti kan di situ ada bahan yang ada namanya positive list, jadi bahan-bahan yang pasti buah dan sebagainya gitu. Ada bahan yang tidak masuk dalam positive list, berarti dia harus bersertifikat halal. Jadi kalau pelaku usaha mau beli garam, mesti dia akan ngecek dulu, ini udah ada sertifikat halalnya belum? Ya berarti untuk bahan-bahan apa juga cari yang sudah ada label halal gitu ya. Kalau yang belum ada label halal itu nanti termasuk nggak, maksudnya mungkin masuk ke dalam penilaian ketika kita sedang mengajukan sertifikat halal gitu ya? Iya, ya intinya kan nanti bahan ditulis semua. Diupayakan sebaik mungkin semuanya punya sertifikat halal. Tapi nanti kalau misalkan ada yang tidak, itu maka pemeriksa kan mesti punya metode lain tuh. Jadi contohnya, oh dia tidak punya sertifikat halal, nanti kan akan ditanya, oke, ini dokumennya apa sih yang dimiliki? Ya kalau saya sebagai pelaku usaha ya paling gampang ya cari yang sertifikat halal aja lah. Iya. Misalkan tapi kalau bahan baku daging. Ada yang enggak gitu gimana? Ya kan ada yang utama, misalkan kita bahan baku daging gitu ya. Ya kita beli di rumah potong hewan yang memang sudah punya sertifikat halal. Saya rekomendasinya begitu, daripada tidak bisa dilanjutkan kan. Kalau belum ya pasti akan diminta, Bu. Lah, maksudnya kalau yang langganan daging kita itu belum punya sertifikat halal tuh gimana? Nah, artinya kan berarti belum halal. Iya, berarti. Padahal berarti kita daging itu salah satu bahan yang sangat kritis kan. Ibu kan kita sering juga dipertontonkan. Artinya, nah bagaimana mesti rekomendasinya? Cari rumah potong, cari lagi yang berarti halal. Cari yang sudah ada sertifikat halalnya. Atau gitu mungkin bilang ke tempat potongan kita, Bu, saya itu ternyata saya kan mau mengajukan sertifikat halal. Saya harus halal nih RPH-nya. Ibu ngajuin juga ya. Nah ini untuk sementara ya saya cari yang halal, dulu. Cari yang sudah berlabel halal gitu ya. Itu baru bicara bahan. Nah sekarang yang akan kriteria ketiga yang akan diperiksa namanya proses produk halal. Prosesnya. Jadi nanti pelaku usaha itu harus menggambarkan untuk membuat mendoan. Itu pertama berarti bahan, jadi tempe. Kedua minyak goreng dituliskan. Nanti setelah itu dibersihkan, digoreng, ditiriskan, dikemas. Nah itu namanya
diagram alur proses, diceritakan, dituangkan. Kemudian tempatnya di mana, dapurnya kayak apa, apakah ada potensi. Nah, pada saat nanti diperiksa, contohnya misalkan auditornya datang atau pendamping PPH-nya memeriksa, loh, kok ternyata dapurnya kemproh, kotor tikusnya di mana-mana. Ya ini ada catatan tikus, kan, gitu ya. artinya catatan temuan, Ibu. Kalau mau ini disertifikat halal berarti harus memenuhi standar, bersih, tidak ada kontaminasi. Jadi tidak semata-mata masalah ini urusan sama babi atau enggak, tapi ketika karena kan binatang pengarat itu sebagai pembawa kontaminasi juga. Iya, maaf ini kalau misal ada kotoran tikus atau cicak ya, juga ya, itu di tempat yang buat masak atau apa, itu kan juga berarti ada najis ya di situ ya. Itu artinya temuan yang harus diperbaiki. Artinya tidak serta-merta, ini haram, enggak. Artinya pelaku usaha itu nanti akan diarahkan, Bu, ini kalau mau disertifikasi halal harus bersih. Jadi ini kalau begini kan sebetulnya meningkatkan daya saing, kalau bahasa kerennya scale up ya. Jadi scale up itu salah satunya ya tadi. Nah, dengan ruang produksi yang bersih, produknya jadi bersih, jadi bagus ya. Mungkin seperti itu ya kalau di sanitasi makanan dan minuman. Betul. Kalau kita kan mengajukan izin PIRT kan salah satunya pelaku HSMM usaha, betul. Higienis sanitasi makanan dan minuman. Jadi harus paham itu. Itu juga masuk ke dalam kriteria di sertifikat halal. Nah, setelah proses selesai akan diperiksa produknya. Nah, produk ini juga mungkin ada beberapa, mungkin nanti dipelajari. Ibu kan kemarin ikut ya, jadi produk ini bukan semata-mata, oh ini produknya halal, enggak. Ada beberapa catatan, Ibu. Pastilah, tadi contohnya misalkan begini, kan di SJPH, di poin klausula produk itu tidak memiliki bentuk, aroma, rasa, apalagi aroma, bentuk, rasa, yang mengarah kepada hal-hal yang tidak syar'i. Baik, ya tidak syar'i ya jelas loh. Misalkan mendoanya halal, tapi ketika bentuknya babi, kan ada Ibu contoh, bikin roti, rotinya halal Bu, halal bahannya telur, terigu halal, tapi bentuknya babi, banyak nggak? Banyak. Apa ya? Banyak. Kemudian ada kue bentuknya babi, banyak. Kemudian ada lagi. Itu maksudnya bentuk. Terus penamaan. Tadi kan ada bentuk, aroma, penamaan. Nah, penamaan yang tidak syar'i ya maksudnya dia menggunakan nama-nama yang terafiliasi pada nama-nama setan dan jenisnya. Contohnya genderuwo, kuntilanak dan sebagainya. Nah, setan gitu. Iya, jadi padahal kita lagi masyarakat tuh lagi apa ya, senang-senangnya menggunakan nama itu ya, tapi setan gitu. Banyak kan. Nah, itu nanti pada saat pengajuan sertifikat halal itu jadi bahan temuan tuh oleh auditor. Loh, yang bagus dong gitu namanya ini bukan berarti serta-merta dinyatakan haram, tidak. Tetapi ini jadi bahan temuan yang diarahkan. Ketika nanti kita mengajukan fatwa halal, itu kan dipertanyakan kok namanya kuntilanak, apa nggak ada nama lain. Oleh karena itu, mumpung kita lagi sharing ya buat teman-teman, gunakan nama yang bagus. Iya. Karena nanti yang menentukan halal dan haram tetap di sidang fatwa. Cuma kita sebagai Halal Center itu punya mengedukasi ke masyarakat, kan masih banyak nama-nama yang bagus ya. Malah menambah ini ya selera makan ya kalau namanya bagus ya. Baru nanti di kriteria yang kelima itu setelah produknya udah oke, ada namanya evaluasi ya, dan peninjau manajemen, maksudnya si pelaku usaha itu diajari untuk mengevaluasi. Apakah ternyata ada temuan ini, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana memperbaikinya. Nah, sehingga dengan kata lain ya Bu, sertifikasi halal yang sistemnya itu sudah dibentuk namanya sistem jaminan produk halal ini tidak dalam rangka merepotkan sebetulnya, tapi dalam rangka meningkatkan daya saing. Yang saya sendiri sebetulnya kan punya produk, yang tadinya nggak pernah berpikir tentang bagaimana sih tabel bahan, bagaimana sih metrik bahan dan produk. Setelah saya mengajukan sertifikasi halal, saya jadi belajar, ternyata bagus juga ya.
Nah itu. Jadi ini ya nggak serampangan ya membuat makanan, dan sekarang lebih bertanggung jawab terhadap produk yang kita bikin gitu ya. Nah ini juga penting diketahui oleh teman-teman semua ya, pelaku usaha. Indonesia itu, ini berdasarkan riset ya Bu, kita itu negara dengan konsumsi produk halal terbesar di dunia, ini yang pertama. Tapi kita juga sebagai pengimpor produk halal terbesar di dunia juga nih. Nah, parameternya apa ya tadi? Dunia itu kan sudah bagaimana jaminan produk halal itu apa? Ya sertifikasi, Bu. Iya. Saya mau memastikan Ibu misalkan punya gorengan halal bagaimana? Hanya dengan pernyataan saja kan nggak cukup ya, gitu. Harus ada regulasi yang mengaturnya. Nah, apalagi sekarang kita negara-negara lain juga sudah menyatakan itu kan, menerapkan itu. Nah, kalau kita tidak segera mengikuti itu ya kita ketinggalan ya. Satu ya pasti ketinggalan, yang kedua UMKM kita tidak siap. Jadi kalau kita belajar contoh ya Bu ya, saya masih ingat tuh. Ketika Olimpiade di Jepang kalau nggak salah ya, dia kan pemerintah Jepang menyatakan bahwa semua produk yang kita untuk itu Muslim friendly, itu artinya ya halal kan. Nah, ketika dia menyampaikan bahwa kita butuh nih produk-produk halal, dia kan harus import untuk menjamu para pengunjung pada saat Olimpiade. Ternyata kan Indonesia kita coba berapa yang kita bisa ekspor ke Jepang. Ternyata kan yang melakukan itu malah Malaysia. Karena Malaysia sudah aware akan itu. Nah memang jadi saat ini malah kita masih ya mungkin dalam proses ya masih kurang ya masih. Ya Bu, maksudnya kita jangan juga larut dalam kontroversi. Kenapa kita harus repot-repot halal ya? Tapi ternyata ini sebuah kebutuhan. Tapi mungkin memang untuk suatu proses ini kan awal ya, masuknya masih awal ya. Jadi ya mungkin wajar ketika masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan bahwa ini kok jadi jelimet banget gitu ya, jelimet temen sih gitu ya bahasa Banyumasnya gitu. Ini kok malah jadi repot saya kan butuh jualan, saya jualan sudah pakai minyak yang benar, saya nggak pakai minyak palsu misalnya, saya juga bersih kok, saya tempatnya bersih kok dadaan saya itu harus ngurus halal ini itu, jadi gimana gitu ya itu sih mungkin wajar ya, karena masih awal ya. Ya mudah-mudahan dengan ya ini terus berproses ya, pemerintah juga komitmen tahun ini 10 juta sertifikat halal, mudah-mudahan tercapai ya. Ini untuk sertifikat halal itu kan pasti ada biaya ya. Ada biaya. Ya. Ini terus ketika pelaku UMKM yang masih mungkin belum cukup lah gitu penghasilannya. Terus gimana kalau nanti diwajibkan? Terus mungkin mereka merasa untuk mengurus sertifikat halal itu belum mampu kayak gitu. Itu bagaimana gitu? Pemerintah sendiri ketika dia mewajibkan sertifikasi halal bukan serta-merta terus meninggalkan enggak. Ternyata ada regulasinya Bu. Bagi pelaku usaha mikro kecil itu gratis. Oh iya. Gratis. Sekarang ada regulasinya. Nah, meskipun harus memenuhi beberapa persyaratan ya. Gratis itu artinya ya sebetulnya prosesnya berbayar, cuma dibayar oleh pemerintah. Melalui siapa prosesnya? Dalam hal ini melalui lembaga PPH yang akan melakukan verifikasi validasi dalam program skema namanya Safe Declare. Jadi sertifikasi halal itu ada 2 skema, Bu. Ada namanya skema reguler dan ada skema Safe Declare. Bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dan dia memenuhi persyaratan, dia bisa mengajukan sertifikasi halal melalui skema Safe Declare. Artinya pelaku usaha itu nggak mengeluarkan duit sama sekali nih Bu, karena ditanggung oleh pemerintah. Nah, nanti lembaga pemeriksanya namanya lembaga PPH, pendamping proses halal itu. Nah, yang kedua bagi pelaku usaha yang artinya dia tidak memenuhi syarat Safe Declare, dia akan melalui mekanisme reguler, artinya dia mengeluarkan biaya. Tetapi pemerintah sendiri juga sudah mengeluarkan regulasi kan, di mana biaya yang dikeluarkan itu, misalkan untuk pelaku usaha kecil, biayanya kalau nggak salah 300 sama 350.000.
Terus untuk pelaku usaha menengah sekitar 5-an apa ya. Kemudian besar ya, di skala besar itu sampai dengan 12 juta. Nah, tapi pemerintah sudah mengeluarkan itu. Nah, ya mudah-mudahan dengan adanya keterbukaan informasi ini juga mendorong para pelaku usaha yang mungkin usahanya sudah besar ya Bu, artinya skala menengah lah itu ya sudahlah saya ajukan menggunakan mekanisme reguler. Tapi semua prosesnya itu apakah melalui self declare ataupun reguler tetap melalui BPJPH dalam ini platform si halal itu Ibu. Jadi sebetulnya sekarang sih sebetulnya lebih mudah. Lebih mudah ya. Tapi ini yang berarti yang menyatakan berarti yang memutuskan halal dan tidaknya itu siapa? Oke. Dalam kegiatan jaminan produk halal, jadi proses sertifikasi halal ini sekarang ini tidak hanya satu aktor saja Bu. Kalau dulu proses sertifikasi halal itu kan ada di LPPOM. Semua rangkaian prosesnya dari mulai pemeriksaan sampai sidang fatwa, prosesnya satu rangkaian itu ada di LPPOM itu ya. Nah, dengan regulasi yang sekarang diambil oleh pemerintah, sekarang pihak yang ikut dalam proses sertifikasi halal itu banyak. Salah satunya ada namanya lembaga pemeriksa halal. Jadi pelaku usaha akan mengajukan sertifikasi halal, kemudian nanti setelah pengajuan akan dilanjutkan ke pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal. Setelah dari pemeriksa halal ini kemudian dilanjutkan dalam sidang fatwa. Nah, semua tadi kan berarti ada LPH, ada sidang fatwa tadi ya, itu diakomodir oleh BPJPH. Semua rangkaian prosesnya itu diorganize oleh BPJPH. Jadi di sidang fatwa itu adalah MUI, Bu. Jadi kalau kemarin mungkin sidang fatwa di mana ya? Masih di MUI gitu. Nah, LPH-nya ini kalau dulu kan pilihannya hanya satu. Sekarang lembaga pemeriksa halal itu ada banyak, Ibu. Gitu. Ini jadi mungkin kan kayak kemarin sempat ini ya rame ya. Ya, yang apa kenapa Ibu? tidak di MUI saja gitu ya? Tapi ternyata ini tetap MUI ya yang mengeluarkan ini tadi fatwa. Sidang fatwanya tetap di MUI, Bu. Hanya saja proses lainnya seperti pemeriksaan dan sebagainya pelaku usaha bisa memilih. Ya kami Bu di Halal Center sendiri melihat ini satu hal baik ya, karena apa? Bayangkan saja Ibu, ada 60 juta pelaku usaha di Indonesia kan. Bahkan lebih ya, yang tidak seandainya semuanya itu ngerjain saja, artinya kalau semua pihak ngerjain itu masih butuh proses panjang. Lama. Jadi sebetulnya semakin banyak pihak yang terlibat, saya pikir ini semakin bagus. Nah, ini berarti kalau untuk satu sertifikat itu kira-kira butuh berapa lama, berapa waktu? Kalau menurut aturan ya, ini kita bicara aturan dulu ya. Iya, sesuai aturannya. Aturan itu kan 21 hari ya Bu. 21 hari? Iya. Targetnya pemerintah. Meskipun ini pasti berproses lah. Artinya setiap step pengajuan, misalkan saya ngajuin ke BPJPH nih melalui si halal. Dalam prakteknya 1 hari sudah proses. Kemudian dari BPJPH ke LPH kan harusnya 7 hari ya. Ya mungkin ada molor-molor, tapi saya yakin ke depan semua akan mencoba memberikan yang terbaik lah. Mudah-mudahan target tercapai 1 bulan selesai. Tapi saat ini masih kisaran 3 bulan, 6 bulan lah. Sampai keluar sertifikat halal. Itu untuk yang self declare atau untuk yang reguler atau semuanya? Kalau yang self declare ya mungkin saya pikir prosesnya kurang lebih masih sama ya. Sebetulnya kan nggak ada bedanya, hanya saja yang membedakan antara reguler dan self declare. Kalau reguler itu diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal, LPH. Kalau self declare, verifikasi dan validasinya dilakukan oleh namanya pendamping PPH, bukan sendiri, Bu. Nanti kalau ini yang juga banyak sekali pertanyaan yang masuk loh. Dikira sendiri self declare. Self declare tuh ini produk saya halal nih. Lah ya makanya Self declare itu hanya sebuah penamaan. Self declare. Jadi self declare itu kan diperuntukkan kepada produk-produk yang memang masih sederhana.
Artinya dia tidak, titik kritisnya masih rendah dan sebagainya. Tapi petugasnya mungkin tidak terlalu ini ya. Maksudnya mungkin kalau itu cuma butuh pendamping atau tetap? Bukan. Jadi memang ini juga pendamping PPH itu ya dalam tatarannya ya sebetulnya dia pemeriksa halal, Bu, auditor halal. Cuma Sama, memang pendamping. secara nomenklatur nama namanya pendamping PPH, tapi tugasnya adalah melakukan verifikasi dan validasi ya auditor sebetulnya. Sama. Hanya saja para pelaku usaha yang menggunakan self declare ini kan tadi ada batasan-batasan, contohnya menggunakan bahan-bahannya mungkin masih simple, produknya baru 1, 2, 3. Tapi kalau yang reguler mungkin bisa jadi produknya sudah jadi banyak. Lebih jelasnya lagi itu perbedaannya reguler sama self declare itu di mana titik perbedaannya? Oke, ya tadi. Biar jelas gitu ya. Soalnya ini self declare apa kita menyatakan ini produk gue halal nih gitu. Apa? Jadi yang pertama tadi gini. Mungkin juga nanti bisa teman-teman cek lagi di aturan itu ya. Jadi mekanisme self declare ini itu diperuntukkan kepada para pelaku usaha dengan skala mikro dan kecil. Nanti kan aturannya di situ ada ya omsetnya berapa. Cara ngeceknya dari mana? Coba dicek lagi di NIB, nomor induk perusahaan. Di situ kan nanti ada skala usaha. Kalau memang ibu dan bapak, ini ternyata saya udah skala mikro, nanti dulu. Karena ada aturan yang lain. Lihat lagi gitu ya. Produknya dibatasi hanya 1, 2, 3 mungkin produk itu masih ada pembatasan produk. Yang kedua, jumlah outletnya hanya 1. Ya harap ini kan sebetulnya untuk mengakomodir siapa sih, Bu? Untuk mengakomodir para UMKM kecil itu loh, Bu, yang outletnya baru 1, produknya masih simple. Enggak, maaf sebentar. Berarti nantinya yang cuma jualan gorengan itu pun harus sertifikat halal? Semua, Bu. Iya. Semua. Gitu. Iya, dan itu kan difasilitasi pemerintah. Nah, maksudnya setelah tadi melihat persyaratan-persyaratan itu, outletnya cuma 1, skala usahanya mikro dan sebagainya, itu bisa self declare. Tapi kalau udah nggak memenuhi persyaratan ini, berarti reguler. Gitu. Jadi kan nggak bisa juga misalkan punya karyawan 100, terus skala usahanya sudah menengah kok memaksakan self declare, nggak bisa. Oh iya. Ini jadi kayaknya sudah lebih paham ya, maksudnya ada sedikit ada pencerahan bahwa terutama perbedaan self declare sama reguler. Ini kan sangat penting ya. Segala persyaratannya sama. Ya. Harus punya penyelia halal, harus membuat dokumen manual SJPH, sama. Sebentar, ini menarik lagi yang tentang penyelia halal. Termasuk saya kan katanya kemarin ikut penyelia halal ya. Ini nanti tugasnya itu gimana? Jadi penyelia halal itu kan dulu kalau nama sebelum undang-undang itu namanya auditor internal. Jadi salah satu orang yang ada di dalam pelaku usaha, jadi kan salah satu orang atau seseorang yang dia bekerja dalam pelaku usaha yang nanti bertugas menjalankan kegiatan proses produk halal, gitu aja. Nah, tugasnya tadi dia di dalam internal perusahaan kan menjamin nih, menjaga biar semua bahan, proses, produk dan seluruh rangkaian persyaratan itu sesuai dengan standar halal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mendampingi kalau ada pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan oleh auditor ya harus mendampingi. Nah, mungkin pertanyaannya, lah terus kalau pelaku usaha itu saya cuma sendiri, penyelia halalnya siapa? Berarti kan saya ya big boss-nya. Saya penyelianya. Ya begitulah, Bu. Tapi kan tidak bisa semua pelaku usaha itu jadi penyelia, ada syaratnya maksudnya. Jadi seorang penyelia itu nanti kan akan dibekali, Bu. Dibekali kemampuan, dalam hal ini dia mengikuti training ya atau pelatihan. Kemudian memang dia nanti dibuktikan dengan bukti pelatihan. Yang kedua, ada penunjukan. Artinya tidak serta-merta orang lewat, oh itu penyelia halal saya, nggak bisa dong. Jadi pelaku usaha itu menunjuk dia sebagai penyelia halal. Jadi ada surat penunjukan bahwa dia itu sertifikat penyelia halal. Gitu. Terus kalau yang tadi yang self declare itu juga tetap butuh penyelia ya? Iya, betul. Ya insya Allah, Bu, dengan segala persyaratan dan regulasi yang ada, insya Allah mudah. Nanti kalau misalkan
Sekarang apalagi kan pemerintah sangat gencar ya mendampingi. Nah, sekarang halal center banyak sekali. Lah nanti yang terkait dengan pendampingan PPH atau self declare bisa datang ke halal center di UIN Saizu, ada juga di halal center Unsur juga. Misalkan mau datang ke kita juga bisa. Artinya kita nanti ikut memberikan penjelasan apa saja sih prosesnya, bagaimana pengajuannya. Berarti kalau misal yang UMKM mikro ini ya, yang belum ikut atau belum punya penyelia lah ya, itu bisa langsung ke tempat ini ya, halal center. Ya, secara prinsip semua prosesnya itu bisa dilakukan dari rumah, Bu. Online kan. Tinggal mengajukan ke BPJPH, nanti dari BPJPH tinggal akan, ini karena mekanismenya menggunakan self declare, dia akan menunjuk lembaga PPH-nya mana. Nah, yang menentukan lembaga PPH-nya mana itu adalah BPJPH, tapi nanti akan dipilih lembaga pendamping proses produk halal ini yang paling dekat gitu. Nggak mungkin lah misalkan di sini pelaku usahanya di Banyumas datangnya dari Jakarta, padahal yang diperiksa satu itu kan sangat tidak efektif ya. Itu. Buang waktu, buang tenaga ya. Kayaknya ini sudah ada gambaran dan yang jelas semua produk makanan, semua produk UMKM nggak cuma makanan saja gitu ya. Apa saja itu Pak? Kriterianya. Jadi kalau dari kategori itu kan kita ada namanya di produk kuliner ada rumah makan, catering, kemudian makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, kemudian ada barang gunaan. Nah, barang guna itu ya. Barang gunaan, terus yang kelima proses PPH ya, perusahaan yang PPH pengemasan, jasa, penyembelihan dan sebagainya. Nah itu wajib untuk disertifikasi halal. Adapun untuk bisa dianggap dia halal, dia harus memenuhi namanya sistem SJPH. Di sistem SJPH ini ada 5 kriteria yang harus dipenuhi. Mulai dari yang pertama, komitmennya bagaimana nih? 2, bahannya bagaimana nih? 3, prosesnya bagaimana nih? Udah halal apa belum? 4, produknya bagaimana nih? Yang kelima, sistem evaluasinya bagaimana? Lah kalau ini udah terpenuhi, insya Allah nanti sidang fatwa artinya nanti yang menyatakan itu kan dari sidang fatwa ya halal pun nanti sertifikatnya terbit gitu. Ya, ini terima kasih sekali. Yang pasti prosesnya mungkin masih 1 atau sampai 3 bulanan ya untuk saat ini. Intinya semua bisa diusahakan di sini ya untuk sertifikat halal. Nanti teman-teman yang masih ada kendala jangan sungkan-sungkan WA lah. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya, Mas. Pokoknya kalau Ibu ada masalah, cari nih teman-teman yang masih bermasalah dengan sertifikat halal, catat aja Bu, nanti kita ngobrol di sini. Iya. Kapan-kapan ngobrol lagi, nih soalnya kayaknya sudah mau waktu buka ya. Iya, Ibu. Kayaknya ada satu yang tidak bisa diurus di sini ya. Ada apa ya, itu? yang tidak bisa di sini. Apa itu, Ibu? Menghalalkan hubungan. Oh, gitu. Iya kan? Iya kan? Itu harus ada tempatnya. Itu ada di KUA ya, nggak di sini Ibu. ya. Iya itu jadi pengecualian ya buat yang mau menghalalkan hubungan bukan di sini tempatnya. Mas Aldo terima kasih. Bu, sami-sami. Pokoknya jangan bosan kalau nanti saya tanya lagi. Silakan Ibu, pokoknya kita saling berdiskusi. Saya juga mohon maaf barangkali ada informasi yang kurang tepat, yang namanya masih proses belajar. Saya juga masih belajar terus, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik lancar, lah ya. Amin. Ya. Dan yang pasti berkah untuk semuanya. Amin Ibu. Amin. Terima kasih semuanya dan sekali lagi memang apalagi sebagai muslim halal itu sangat diharuskan ya. Dan mudah-mudahan kita lebih menikmati semua ya yang kita konsumsi, yang kita butuhkan itu sudah terjamin kehalalannya. Jadi kita lebih tenang dan insya Allah lebih berkah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.